Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kembali lagi bersama saya Argi Mirtaul Akbar. Di sini saya sedang berada di kediaman Bapak Sali Iskandar dan kebetulan sekarang saya lagi ditemani oleh Teteh Fatimah Nurjanati Iskandar. Tapi saya biasanya nyebut atau manggil ibu ya, karena memang backgroundnya ini apa ya namanya? Ibu rektor gitu, jadi agak-agak canggung gitu kalau itu untuk ngobrol mah gitu. Tapi di sini mohon maaf ya Ibu ya, mengganggu waktu kegiatannya ataupun waktu pagi harinya, dan juga di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang memang akan saya tanyakan kepada Ibu khususnya. Yang pertama mungkin kan Ibu itu salah satu putri dari Bapak Sali yang kedua, dan menurut saya itu Ibu di sini selalu mendominasi. Karena apa? Karena bukan biasanya kan seorang perempuan itu pastilah di bawah atau ikut kepada kakak-kakaknya yang memang laki-laki gitu. Tapi di sini kok bisa gitu Ibu bisa contohnya mengatur semuanya gitu. Itu tanggapan Ibu bagaimana itu? Sebelumnya saya terima kasih ya ke Kang Argi hari ini sudah bisa silaturahmi. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan kenapa sih saya gitu ya. Kalau saya biasanya dipanggil teteh ya kalau di keluarga bapak gitu. Pak Sali itu punya anak 5 ya, putra putri, 2 putri, sisanya putra gitu. Memang yang anak kakak pertama itu laki-laki, kedua itu saya Fatimah, lalu ketiga itu Muhammad Rizky Rahman Iskandar, lalu juga ada Hani Fatailah Iskandar, dan juga ada Intan Azahra Nurjanati Iskandar. Semuanya Iskandar karena kita adalah keluarga besar Iskandar, itu yang pertama. Lalu yang kedua memang baru 8-10 tahun ini saya ikut bergabung dengan Bapak gitu ya, karena sebelumnya saya juga menempuh pendidikan karena Bapak itu mensyaratkan dan mewajibkan putra-putrinya termasuk menantunya juga harus bersekolah gitu ya. Nah memang yang tadi dikatakan oleh Argi itu kalau dijelaskan panjang sekali, tapi saya akan rangkum bahwa kenapa sih posisinya ada 2 pertanyaan. Yang pertama sebagai wanita gitu ya, kenapa sebagai wanita itu bisa menjadi contoh mungkin ya bagi yang lainnya. Bukan berarti kakak saya, adik saya, dan juga teman-teman saya dan juga keluarga itu tidak ada yang lebih baik dari saya, bukan berarti gitu. Memang ini menjadi sebagian trust kepercayaan dari Bapak Panginten ya, yang memang nggak bisa saya jelaskan itu seperti apa detailnya, karena kalau setiap saya tanyakan kenapa Bapak memilih saya gitu ya, kenapa kau pilihannya ke saya gitu, padahal kan banyak juga itu memang rahasia Allah gitu ya, yang menjadikan saya diberikan amanah sebesar ini gitu. Dan memang saya juga masih membutuhkan dan selalu membutuhkan kakak saya, adik-adik saya yang memang masukan-masukannya dan juga sarannya untuk memperbaiki setiap kegiatan yang kami ambil atau memang keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Nah memang perempuan ini kalau saya sih lihatnya era Kartini ya dulu ya, memang apa habislah terang apa sih? Ingat gak? Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang, itu kan ada bukunya segala macam. Memang saya nggak baca secara detailnya, cuman saya lihat perilaku dari Ibu Kartini bahwa perempuan juga punya hak asasi manusia yang sama gitu ya. Bukan berarti perempuan juga menjadi pengganti laki-laki, tidak gitu. Itu salah sekali gitu. Perempuan memang masih ada ada mahramnya masih, apalagi kalau saya bersuami ya. Nah otomatis saya harus tetap nurut kepada suami saya apapun itu yang terjadi gitu. Jadi kalaupun saya pimpinannya atau apa, itu tetap di balik itu saya tetap menjadi istrinya gitu. Ini juga sama. Kalau saya posisinya sebagai adik, saya juga harus menghormati kakak saya gitu ya, Muhammad Hussein Gifari. Jadi kita alhamdulillah di keluarga besar Sali Iskandar semuanya berkolaborasi. Bukan ingin menyaingi ya. Jadi tidak ada kata-kata bersaing gitu di dalam keluarga kami. Kami selalu menumpahkan pikiran, ide, dan juga gagasan bagaimana kita melangsungkan dan melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Karena kalau bekerja tanpa teamwork itu tidak akan berhasil, Kang Argi ya. Jadi kalau misalnya sekarang karena saya tuh yang diunggulin nih, kamu terus nurut ke saya gini, ya nggak gitu juga gitu konsepnya. Karena
di dalam Al-Quran juga kan hidup itu harus berbarengan dengan manusia. Jadi kita juga harus saling menghargai, menghormati, lalu juga harus saling membimbing. Jadi tidak ada keunggulan yang lain. Memang semua juga ada kelemahan dan ada kelebihan. Tapi ya itu dia, dari kelemahan kita harus saling menutupi, harus saling membersamai gitu ya, harus saling menjaga. Dan itulah yang menjadikan keutuhan keluarga Bapak Salih Iskandar ini bisa sepesat ini dan sekompak ini. Mungkin itu. Oke, itu mungkin salah satu yang di luar sana memang sedikit adalah yang memang bertanya-tanya kenapa sih orang perempuan bisa untuk mengatur semuanya. Tapi begitulah jawaban dari Teteh Hatimah ya. Terus yang selanjutnya Ibu, yang ingin saya tanyakan itu kan sebetulnya dulu itu Ibu pernah gak sih berpikir ketika sudah lulus kuliah itu akan bekerja di luar? Itu mah pasti ya. Kaum milenial pasti berpikir kayak gitu. Di luar ya. Iya. Tapi cita-cita pertama itu apa? Menjadi apa yang pengen saya tanyakan nih. Ini jadi Sebelum kebuka di sini ya. ya. Kang Argi ya, saya lulusan S1 akuntansi dulu di Widya Tama. Saya juga waktu kuliah Widya Tama juga ngambil akuntansi itu berpikir 1000 kali gitu. Karena akuntansi itu begini gitu ya. Apalagi saya orangnya seneng ngomong kan. Tadinya saya pengen ambil ilmu komunikasi gitu ya, atau mungkin hubungan internasional dan yang lainnya yang berkaitan dengan komunikasi. Ternyata pada saat saya jalani, saya nikmatin bukan kesalahan prodinya, tapi yang salah itu adalah pemikiran kita. Jadi apapun yang saya pilih, yaitu udah jalan terbaik saya gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa malah ketagihan sekolah gitu ya. Malah pengen S2, hanya S3 aja mungkin belum berkesempatan karena saya masih punya anak kecil. Jadi memang sekolah itu sangat penting karena mungkin saya dididik sama bapak itu dari kecil tuh militer, Kang Argi. Iya, jadi kalau saya yang lain kayaknya ke anaknya mah kayaknya baik deh bapak gitu ya. Kayaknya ke anaknya mah dimanja banget. Wah, itu mustahil sekali Kang Argi ya, mustahil. Jadi saya itu sama bapak itu sama mama saya sendiri itu dididik itu betul-betul menjadi orang yang paling sederhana, sesederhana mungkin gitu. Jadi tidak ada, bahkan kami itu dari kecil kalau orang lain sudah punya handphone yang poliponik yang berwarna putih ya, kuning, kalau kita tuh tidak ada yang dibelikan gitu. Kita itu hanya dikasih sesuai dari yang dipakai gitu. Jadi tidak pernah dikasih kelebihan. Bahkan saya di waktu SD itu saya tuh jalan kaki Kang Argi dari sekolah SDA plus Al-Ghifari itu sampai ke depan, saya naik angkot terus tiap hari gitu. Kadang juga ada yang nganterin tuh sampai DMP 3 gitu Kang Argi. Jadi nggak pernah ada perlakuan khusus sebetulnya kalau dari bapak sampai detik ini, dan sampai saya sudah punya anak dan menikah dan juga sampai sekarang dijadikan rektor dan yang lain, semuanya sama dan tidak berubah. Dan alhamdulillah dari didikan bapak dan mama Neti dulu itu jadi menjadikan kami putra-putrinya itu ya alhamdulillah bisa jadi seperti ini. Kalau misalnya harapan dulu waktu lulus memang mikirnya ya namanya jurusan akuntansi ya, pengen perbankan lah, pengen direktur apalah, supervisor lah gitu ya. Karena kan di perkuliahan kan munculnya itu ya, nggak ada tentang pimpinan jadi yayasan gitu ya, jadi direktur tuh nggak ada gitu, atau misalnya jadi di bagian keuangan gitu, nggak ada. Mungkin yang mirip-miripnya di bagian keuangan gitu. Nah kalau saya berpikirnya memang pernah dan pasti ada. Kakak saya, adik saya pasti mikirnya gitu. Nah pada saat saya memilih dan menentukan gejolak api itu ya, dua-duanya bareng tuh. Saya pengen di sini, bapak maunya gini gitu ya. Itu juga memang ada perpaduan di antara keluarga dan anak-anak, dan itu menjadikan toleransi sih dari bapak. Bapak memang waktu itu bisa mengiyahkan dan memberikan kesempatan gitu. Cuman pada saat itu saya istikharah, tahajud apa yang terbaik gitu, karena mau sejauh apa sih kita mencari uang gitu ya, kalau memang ujung-ujungnya keluarga juga diterlantarkan, bahkan kita tidak bisa silaturahmi dengan keluarga gitu. Saya selalu berpikir seperti itu. Akhirnya hari itu ada jawaban, saya memutuskan untuk apapun yang terjadi dengan keluarga Salih Iskandar saya akan tanggung jawab gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi saya mau jadi apa, mau bapak mau ngasih apa itu mah enggak. Saya siap. Jadi bukan apa yang saya cari, bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan. Itu betul. Kata-kata itu tuh yang biasa ke karyawan itu anak-anak dulu. Jadi kamu itu sebagai anak nggak boleh ke orang tua gini-gini ya. Itu tuh nurut, kita selalu nurut gitu. Jadi nggak pernah kita bertentangan hal seperti itu karena udah terasa gitu saat ini. Makanya pada saat bawa ke karyawan bapak atau gimana kita cuma ketawa aja. Karena yang di militer duluan adalah kita gitu ceritanya.
ya. Jadi memang itu selalu terbesit Kang Argi juga akan sama seperti itu. Itu mah normal, tapi memang hidup itu pilihan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita menentukan. Kalaupun memang kita nggak bisa juga ya Bapak juga tidak bermasalah sebetulnya. Cuman yang diharapkan memang kita bersama gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga ini kan di pelataran rumah juga bareng semuanya. Dan alhamdulillah semuanya termasuk anak saya, anaknya kakak, anaknya adik itu jadi bergabung lagi gitu. Itu jadi balik lagi ke masa saya kecil gitu. Kita jadi bergabung lagi bareng-bareng lagi. Ya memang tujuan Bapak bagus juga gitu. Jadi memang tidak pernah terpikirkan ya. Bapak itu kadang berpikirnya 20 tahun, 25 tahun ke depan. Tapi kalau anak-anak segede kita, ya udah 5 tahun ke depan kayak gini kan. Nah gitu. Bahkan Kang Argi ada yang unik dari Bapak itu. Kita itu tidak diperbolehkan beli rumah di luar Kang Argi. Ya kecuali hanya investasi aja. Jadi kita harus tetap ada di sini gitu. Makanya kenapa saya nggak ambil KPR mana KPR gitu ya, karena ya itu dia, kita nggak bisa, kita hanya bisa investasi saja atau bisa dikontrakin dan yang lainnya. Karena yang Bapak butuhkan itu bukan seberapa banyak harta yang saya dapat, tapi seberapa besar silaturahmi yang terjalin gitu Kang Argi. Kalau tadi mikir mau jadi apa, saya ini sih dulu tuh ya ada impian mau jadi penyiar berita. Penyiar berita. Tapi akhirnya jadi beritanya saya jadi penyiarnya jadi suka sambutan ya di depan. Ya ada hikmahnya juga lah Kang Argi intinya gitu ya. Oke, berarti semua yang dikatakan atau dididik oleh Pak Sali itu sangat bermakna bagi semuanya dan khususnya di keluarga Kang Sali gitu ya. Dan juga mungkin nih kan yang pertama kali pengen menjadi cita-cita itu kan menjadi supervisor, menjadi di perbankan dan lain sebagainya, itu kan sejalur dengan jurusan gitu. Tapi ketika pas disebutin atau diperintah atau ditunjuk ya menjadi tema harus ikutin Bapak, tema harus jadi ini. Nah, pemikirannya gimana itu Pak? Bu ya, apakah ternyata berat atau takut atau gimana itu yang pertama kali itu? Iya, kalau pertama kali pasti ada kekhawatiran ya. Tapi ya lillahi ta'ala lah. Karena saya bekerja kan bukan untuk diri sendiri. Kalau saya berpikir bekerja untuk saya nanti dapat apa gitu ya. Kalau saya berpikir seperti itu ya nggak akan jalan dan keikhlasan itu nggak akan muncul gitu. Nah pada saat Bapak ya bukan milih itu juga kan ada prosedur dan yang lainnya ya kalau di yayasan atau di universitas gitu sesuai syarat dan yang lainnya itu juga kami selalu tempuh. Kami nggak pernah mendirikan yayasan atau universitas atau yang lainnya lembaga pendidikan lainnya tidak sesuai dengan aturan. Kami tidak pernah gitu. Pasti kami akan selalu sesuai aturan dan alhamdulillah yang Bapak cantenkan atau diamanahi gitu ya memang merujuknya ke saya terlalu banyak sih sebetulnya ya. Tapi ya saya selalu syukuri apapun yang dipilih oleh Bapak yaitu sudah penentuan yang baik. Saya nggak pernah nolak. Makanya Bapak suka bilang kan, temenang nolak. Kalau ke karyawan bukan ke saya kan. Kalau saya masih bisa sih sebetulnya. Cuman saya berpikir, oh ini Bapak punya harapan yang besar ke kami gitu ya. Karena saya juga selama ini mungkin apa yang perlu saya abadikan kepada keluarga gitu ya, selain dari jasa yang atau keringat saya yang diberikan kepada keluarga itu sih. Karena saya juga bersyukur memang alhamdulillah keluarga besar Sali Iskandar ini diberi amanah yang begitu besar dari Allah dan ini semuanya titipan gitu. Jadi memang kami selalu diingatkan oleh Bapak bahwa ini tidak selamanya gitu. Tidak selamanya itu bukan berarti besok akan diganti dengan orang lain, tidak. Tapi jabatan, terus juga peningkatan kompetensi, lalu juga harta atau memang hal-hal yang sekarang jadi lebih itu memang semuanya sementara dan itu selalu terpikir oleh kami gitu. Pada saat kami makan, karyawan kami harus makan juga gitu. Terus pada saat mereka sudah kenyang, kita baru mulai kenyang gitu. Jadi memang posisinya seperti itu. Kami selalu seperti itu dan konsep itu alhamdulillah menjadikan kami yaitu muncul moto yang maju, kuat, mandiri ya gitu. Jadi posisi itu yang menjadikan kenapa pada saat saya bilang maju, karena posisi Sali Iskandar ini memang keluarga besarnya harus tetap maju dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi karena kami harus membawahi sekitar, kalau di yayasan kami itu mungkin kalau Bapak hampir Bapak ya karyawannya banyak ya, 900 lebih. Nah 900 lebih ya, kami mungkin setengahnya dari itu. Kami harus tanggung jawab sepenuhnya dan itu memang resiko sebagai pimpinan gitu. Jadi memang kalau Bapak dibilang tipsnya kayak gimana sih kalau jadi pimpinannya Bapak gitu ya, kalau yang dipilih oleh Bapak, karena selama ini mungkin ada yang pro atau kontra gitu. Kalau saya sih tipsnya cuma satu, ya ikuti aja gitu. Gak ada bukunya gitu. Mau saya cari
gaya kepemimpinan A, gaya kepemimpinan B. Saya cari nggak ada gitu, nggak ada posisinya di situ gitu. Tapi alhamdulillah dengan cara seperti ini Bapak menerapkan kepada anak-anak ini sebuah penelitian nih kalau buat dosen mah gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat berharga yang memang kita harus ambil ilmunya gitu. Itu aja sih Gi. Jadi intinya mah apa yang Bapak berikan saya tidak pernah menolak gitu, dan apa yang Bapak amanahkan yaitu menjadi kepercayaan, karena saya yakin dengan Bapak memutuskan sesuatu atau memberikan sesuatu itu sudah dengan doanya, sudah dengan keikhlasannya, tinggal kitanya yang menerima ya, kita yang menerima ilmunya, yang menerima amanahnya, bisa amanah atau tidak gitu. Karena Bapak itu profesional, tidak pernah melihat itu anak, karyawan atau siapapun. Kalau memang kelihatan salah, ya salah, Kang Argi. Saya pernah kayak gitu soalnya. Saya nggak bisa sekarang bangkit tiba-tiba seperti semua ada prosesnya. Nggak ada yang instan, itu betul ya teman-teman. Jadi nggak ada yang instan. Apa yang disebutin sama Bapak di podcast A, B, C sampai Z itu nggak ada yang instan, tuh betul. Kerasa banget sama saya putrinya gitu ya. Bahkan apalagi banyak kan orang-orang yang ragu terhadap saya gitu ya, karena mungkin pemimpin muda atau mungkin berpikirnya apa sih kamu bisa apa sih gitu ya, kamu tuh bukan siapa-siapa, kalau nggak ada Pak Sali kamu nggak akan bisa apa-apa. Nah saya menjawab itu dengan Bapak hanya bilang ke saya, kamu harus sabar yang pertama, yang kedua kamu jawab dengan kompetensi, nggak usah dijawab dengan sarwana lah bahasa Jerman namanya. Jadi nggak usah ya apa saya sakit hati gini-gini, kalau sakit hati mulu mah nggak akan bisa maju katanya gitu. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih selalu yakin ke Allah, Tuhan saya sendiri gitu ya, dan Nabi Muhammad, dan juga saya yakin bahwa orang tua saya pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke. Dan satu lagi nih Bu ya, yang ingin ditanyakan. Kamu jangan jadi kepikiran. Kepikiran itu karena memang sungguh gimana ya, luar biasa dan pasti berat gitu, karena memang yang pertama basicnya itu kan di apa ya namanya, kalau di bahasa kita mah tidak sejalur lah intinya kan. Iya, pasti. Yang pertama pasti basicnya untuk dosen pasti itu mah ada, tapi ini mah kan jadi ketua yayasan, jadi rektor, jadi apalah, kan bingung gitu intinya. Yang membuat bingung itu adalah diri kita sendiri. Oh gitu. Bagaimana Argi kan mungkin di akuntansi pajak belajar bagaimana memanajemen waktu. Nah saya belajar dari Bapak juga manajemen waktu. Bapak itu setiap pagi tuh dia jam 7 pagi gini ya, supir yang di rumah itu jam 8 pagi sudah udah kayak mau sekolah. Iya, sistem Bapak itu selalu jam 7 pagi harus sudah pergi, tidak boleh ada di rumah gitu ya. Dan itu tuh jadi terekam oleh kita semuanya gitu, karena apapun yang kamu lakukan di luar itu akan berhasil dan harus ada hasil. Nggak boleh di luar tuh hanya ngelamun gitu ya, nggak ada kerjaan, gabut gitu ya, kalau zaman namanya tuntang lantung teparugu, tidak ada hasil gitu ya. Itu juga sangat disayangkan, nggak kayak gitu konsep kerja. Jadi memang apa yang Bapak kasih ke kita, ilmu itu yang nggak ada di teori gitu ya. Oh, cara memanajemen waktu tuh kayak gitu. Bapak sekarang mungkin di Pembina Al-Ghifari ya, atau mungkin di organisasi-organisasi lain, terus di Al-Aitam, terus di Agung Asal ya, banyak sekali Bapak itu ya. Belum juga di perguruan tinggi dan yang lainnya. Saya berpikir kenapa Bapak bisa sesehat itu, lalu juga kenapa Bapak bisa sangat diperlukan orang gitu ya, lalu juga kenapa Bapak bisa memanajemen waktu dalam waktu 1 kali 24 jam. Dan beliau itu tidurnya itu hanya mungkin 4 jam aja, 4 jam. Itu pun kalau Argi tahu tiap malam tuh Bapak tuh selalu bangun jam 1 jam 2 malam, karena dia berpikir besok saya harus ngapain, tadi pagi nanti pagi saya ngapain gitu ya. Mungkin Argi sering telepon ya. Itu bukan Argi aja. Iya, dia itu subuh itu sebetulnya dia hanya ngecek Argi itu ingat ke Allah nggak, sholat nggak gitu. Karena kalau posisi orang Islam ya, kalau kenapa harus ada subuh, waktu subuh, Allah itu membangunkan orang di waktu subuh itu supaya tidak usah tidur lagi sebetulnya. Ya, betul. Bahwa Anda itu sebelum ayam berkokok Anda harus sudah siap. Jadi jangan keduluan ku ayam nih ya, kalau di podcast Bapak mah ya. Nah itu jadi itu tuh terekam oleh kita gitu. Jadi betul-betul nyampe gitu. Walaupun Bapak nggak ngedetail bahwa anak tuh gini, jarang kok Bapak kayak gitu. Sebetulnya Bapak hanya dengan tindakan aja, action gitu. Ya. Itu ya bukan apa ya namanya, sekilas mungkin ya pengalaman dari Ibu Patriman Nurjanati yang memang patut kita contoh dan patut kita banggakan gitu sebetulnya, karena beliau ini sebetulnya seorang perempuan, jadi agak sedikit berbeda dengan kita para laki-laki khususnya. Emang apa bedanya? Jadi sama aja. Biasanya
kalau Kalau Argi posisinya ya, iya, karena susah gitu, laki-laki pun susah. apa yang menjadi menjalani kesulitan? Saya nggak karena tahu. ya itulah. Karena mungkin Kasih tidak ada Allah. keberanian. Iya, betul seperti itu. Ya memang kalau Bapak itu apa ya, saya juga kadang sering nanya gitu. Kadang Bapak tuh suka bicara dengan saya berdua gitu ya. Banyak sekali yang Bapak harapkan gitu, banyak sekali yang Bapak simpan dalam hati, tapi saya tahu semuanya gitu. Tapi saya yakin ini podcast Bapak ya. Betul. Nah, mudah-mudahan Bapak nonton apapun yang Bapak lakukan ya, apapun yang Bapak rencanakan, insya Allah keluarga besar mah saya, Ferry, terus juga Iki, lalu juga Hanif, Intan sekalipun yang belum tahu dia masa depannya seperti apa gitu ya. Insya Allah kami akan selalu bersama. Insya Allah kami akan selalu kuat, maju mandiri yang diharapkan oleh Bapak. Dan Bapak juga jangan khawatir karena dengan proses ini orang selalu berpikir anak Bapak itu prosesnya tuh kenapa tiba-tiba ada di atas. Itu mustahil ya. Buat orang yang berpikir seperti itu mustahil banget. Sebetulnya kami itu dari bawah banget. Kami itu betul-betul dari juru ketik, dari bikin kop surat, dari bikin logo segala macam, semuanya itu anak-anak yang bikin gitu. Jadi kalau memang sekarang lihatnya bukan apa-apa gitu anak-anaknya, kalau bapaknya sudah tiada apa gimana gitu ya. Kami siap segala apapun nanti yang menghadang kita, semuanya kita akan hadapi gitu. Jadi Bapak jangan takut ya. Bapak harus percaya ke Allah, bukan ke kami, percaya ke Allah untuk menitipkan para putra-putrinya mengelola mungkin yayasan dan juga universitas yang didirikan oleh Bapak. Argi juga saya titip, Argi kan selama ini sama Bapak ya, dibimbing Bapaknya, ditemani, karena saya sebagai putra-putrinya memang membutuhkan waktunya nggak banyak dengan Bapak tuh sebetulnya. Makanya kadang ada tamu misalnya, kalau ketemu saya, Bu sama Bapak saya serumah tapi jarang ketemu gitu sebetulnya ya, karena punya kesibukan masing-masing. Kadang kan Kang Dera juga Argi yang suka sering ya, Bapak ada di mana saya nitip untuk bisa selalu kolaborasi dengan Bapak dengan di masa tuanya. Saya ingin berharap nggak ada anak-anak yang menginginkan orang tuanya menderita di akhir lah, nggak ada ya. Pasti semuanya juga saya ingin semuanya bahagia, bukan hanya Bapak aja tapi keluarga besar Bapak ya, bukan hanya keluarga besar tuh bukan hanya anak-anaknya tapi Incuna gitu ya, terus mertuanya, atau mungkin keluarga besar yang di mana di Garut ya, juga keluarga besar Cimindi, lalu juga yang Cicalengka dan yang lainnya. Saya ingin semuanya dengan garapan Bapak ini bisa merasakan lah, bukan hanya anak-anaknya. Dan hanya itu aja sih amanat dari Bapak ya, dan saya akan teruskan segala macamnya, anak-anak yang lain juga sama. Intinya Argi jangan ada ketakutan. Selama kita benar, jangan takut ya. Kalau kita salah, perbaiki, bukan menghindar gitu ya. Kalaupun orang sudah diberitahu bahwa itu bukan kesalahan kita tapi dia kekeh kita salah, ya kita jangan sarwana gitu. Kita lurusin aja apa yang harus dibenarkan dan kita tetap maju aja. Jangan takut ini, jangan takut. Kita itu kan diturunin sama Allah, diberi amanah untuk hidup. Amanah itu hidup kan, ya. Itu harus yang terbaik gitu. Walaupun saya agamanya nggak terlalu over lah ya, saya masih sama-sama belajar gitu. Jadi saya yakin apa yang diharapkan siapapun, termasuk orang tua saya, mungkin yang terbaik ya. Dan juga ya itu rahasia Allah, yang tanya aja sama Argi, pasti Bapak nggak bisa jawab gitu, karena itu hanya dia sendiri yang punya jawaban gitu. Dan saya tidak akan pernah memaksakan. Argi yang harapan sekarang mungkin keluarga besar atau mungkin mahasiswanya, saya berharap ya jadi gambaran aja buat kedepannya, karena suatu saat juga hanya sementara, tidak selamanya. Saya sebagai rektor yang sementara, semuanya sementara, tidak ada yang menjadikan selamanya. Yang selamanya itu ya Allah yang punya, ya gitu ya. Jadi jangan sedih. Saya sangat terharu gitu dengan pengalaman hidup dari seorang ibu rektor kita khususnya di Universitas Ali Al-Aitam ya. Karena memang banyak yang menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya anak-anak muda dan juga para semuanya lah. Intinya tidak dapat disebutkan satu persatu, itu mungkin bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, itu mungkin pertanyaan singkat dari saya khususnya. Terima kasih sudah dijawab dengan sedemikian rupa, sangat jelas dan sangat memotivasi lah semuanya gitu. Dan juga bagi semuanya, terima kasih sudah bisa mendengarkan podcast kami ini, dan terima kasih khususnya
kepada Bapak Salih Iskandar ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.